aku mah jalanin aja karena ketika ya Tuhan udah punya mau, kita kan gak ada yang tahu ya gitu. Jadi saya yakin ketika kita dikasih cobaan karena Tuhan yakin kita bisa ngelewatin gitu. Ya Kak Ruben, kalau Ya, tahun sekali makasih. lagi 39 tahunnya gimana Ya. nih Kak Ruben dapat surprise dari keluarga, Onyo, ditutup juga tadi matanya. Dari studio tendean sampai sini. Waduh, ditutup. Seneng lah ya, bahagia, happy. Ditambah apa ya, udah nggak kepikiran di usia 39 dikasih surprise lah gitu ya. Apalagi lebih fokusnya doanya itu lebih ke kesehatan, bahagia, udah sukses, dan minta Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap langkah saya. Banyak surprise juga dari teman-teman dekat yang lama-lama dari Lenong Bocah tadi ada Iya. juga. Gimana bahagianya Kak Ruben kan udah nggak butuh apa-apa kayaknya. Iya, nggak tahu deh, kalau saya mah udah nggak bisa ngucapin apa-apa selain terima kasih sama semuanya yang masih selalu ingat ulang tahun saya. Dan ya ini kan bagaimana istriku juga dia berusaha untuk memberikan surprise ini, sekalipun berkali-kali saya bilang nggak usah, saya nggak mau ada apapun. Udah di TV udah rame banget, udah deh jangan rame-rame lagi deh gitu. Cuman ya namanya istri punya keinginan kan beda ya, ngebahagiain ya gitu. Jadi ya oke, gitu. Gimana melihatnya di struggle-nya seorang Ruben Onsu akan menurun kepada Onsu family juga atau Ya. gimana nih Kak? Ya Terpaan angin kencang semua dilewati oleh Kak Ruben nih. ya harus dilewatin karena buat Honey, hai Mbak. Cici Angie. Makan dulu please. Ya. Maaf Kak. Ya, jadi ya melewatinya semuanya dengan senyuman, doa, dan ya nggak henti untuk selalu bersyukur lah gitu ya. Karena saya dan istri sudah tahu bagaimana caranya memberikan support dan semangat, apalagi di situasi yang kita harus berbagi badan ya ke anak, terus ke kesehatan. Jadi sudah tahu porsinya lah gitu. Kak Wenda sendiri gimana Kak? Tadi menanyakan kepada Kak Ruben struggle-nya seorang Kak Ruben bisa menurun juga ke Beyonce family sampai Kak Onyo tadi kelihatan tegar juga. Kak Wenda. Ya yang pastinya apa ya? Ya kalau Onyo kan udah mulai lebih mengerti mestinya ya, karena dia lebih dewasa, jadi ya dikasih tahu pengertian ke anak-anak gitu. Kalau Talia ya taunya kan ada saatnya kita harus pergi untuk Kerja. atau kayak gimana. Tinggal cara penyampaiannya sih kalau ke anak. Kak Wenda sendiri gimana? 39 tahun Kak Ruben sudah melewati lika-likunya dan masih terus struggle. Gimana Kak Wenda? Ya itu namanya kehidupan kali ya, nggak ada kehidupan yang semuanya sempurna, nggak ada kehidupan yang semuanya enak-enak aja gitu. Cuman gimana kita, yang aku pikirin sih gimana caranya kita menjalani kehidupan itu, bukannya malah nyari kenapa ya kok gitu gini, kenapa ya, ya lebih baik cari solusinya nggak sih daripada kenapa ya gitu. Iya. Mikirnya sih kayak gitu. Nah ini tadi surprise Kak Ruben juga sempat bilang sebenarnya nggak usah lah yang surprise ini. Ini gimana Kak Wenda sendiri tetap memberikan surprise dan kepada anak-anak juga dalam waktu-waktu bernyanyi bersama. Ini kan jarang kan waktunya sekarang kan. Ya emang kalau sekarang sih
waktu untuk bareng ya, karena emang kita kan udah mulai punya kegiatan, ayah juga udah mulai sibuk kerjanya gitu, anak-anak juga udah mulai sekolah, punya kegiatan masing-masing, ada apa gitu. Jadi ya kalau kayak gini ya menyempatkan waktu, bukan cuman karena acaranya aja, ini juga acaranya aku udah bilang sebisanya aku gitu, maksudnya dia pun nggak minta, dia pun selalu bilang nggak usah gitu. Cuman ya menurut aku gini ya, biasanya kita tuh ngomongnya momen ya kayak ntar kita tua gini, tapi jangan sampai kita lupa menikmati waktunya yang sekarang gitu. Jadi jangan kita mikirin ntar tuanya gimana, tapi sekarangnya kita nggak mikirin gitu. Jadi ya udah nikmatin waktu yang sekarang, ada yang sekarang bisa kumpul, bisa ngerayain, ya nikmatin. Gimana nih Kak Ruben? Lihatnya Kak Wenda juga kuat juga nih Kak Ruben. Ya semuanya kan tidak dari sebuah buku doang ya, tapi dari pelajaran yang sama-sama dilewatin gitu. Jadi udah ya makin kesini kan makin tahu ya, bertambahnya usia juga bertambahnya usia pernikahan gitu juga, itu semakin kenal gitu, tahu oh ini gini, oh ini gini. Jadi kalau dibilang ya karena saya udah nggak ada ibu bapak ya, jadi kalau sama Wenda mah udah kayak ya gimana sih kalau anak berantem sama ibu gitu ya. Jadi ya bawel semuanya ya, kadang-kadang kita ngerasa gimana gitu ya, tapi semuanya kan demi kita ya gitu. Makanya kalau saya bilang ketika istri saya jadikan partner untuk bukan pasangan aja, tapi orang yang memang benar-benar bisa memberikan arahan yang oh iya ya ternyata sudut pandangnya gini ya, oh ternyata sudut pandangnya gini ya gitu. Jadi itu pun kita kan perlu waktu ya, kita perlu untuk bisa menyesuaikan. Makanya kalau ditanya bagaimana secara rumah tangga tipsnya ini, aduh kami masih banyak belajar gitu, karena setiap cerita beda. Karena bahas satu kaos kaki anak aja bisa panjang, bahas kunciran rambut panjang gitu. Jadi semua hal yang menjadi selisih pendapat jadi cerita lucu buat kita gitu. Gitu. Dan teman-teman juga tadi Ya. salut semuanya, komentarnya nggak perlu lo kayak kasih ke Kak Ruben kado, udah ada semua. Ya. Kita menjadi salut sama Kak Ruben, bisa melewati semua di kali ini. Gimana nih Kak Ruben? Ya. Jadi seorang living legend. Aku mah jalanin aja, karena ketika ya Tuhan udah punya mau, kita kan gak ada yang tahu ya gitu. Jadi saya yakin ketika kita dikasih cobaan, karena Tuhan yakin kita bisa ngelewatin gitu. Jadi saya nggak mau menyalahkan kenapa selalu gue sih, kenapa ini gue sih gitu. Jadi nggak, yang saya bilang hari ini ada cerita apa lagi ya gitu. Jadi ya sama kayak kita lagi ujian, setiap hari ada soal-soalnya kan. Jadi ya menyelesaikannya kayak apa gitu. Yang paling penting ya pembagiannya ke anak-anak dan komunikasinya gitu. Jadi kalau ada beberapa hal yang menurut saya ini anak-anak kok gini, pasti bundanya yang mentranslate, enggak, mereka tuh gini loh, mereka gini. Oh ya oke. Kak Jordi juga sempat juga beristirahat dan pengen ada waktu aja sama Kak Ruben, sempat nganterin. Iya. Kak SG juga Iya. berobat. Pasca berobat seperti apa mungkin Kak Ruben? Iya. Karena kan sebenarnya kalau ke Singapura itu, kalau yang Wenda itu sama saya itu beda rumah sakit. Jadi kalau seandainya sama-sama di sana pun akan beda rumah sakit. Berarti kalau kita berdua berangkat, anak-anak nggak ada siapa-siapa dong nih. Tadinya Gitu. kita mikirnya mau satu kamar berdua gitu, Iya. bisa barengan gitu. Jadi kan nggak sepi lah ya. Tapi ternyata rumah sakit dia beda, rumah sakit aku beda gitu. Jadi kan ya buat apa kita ke satu tempat, lo di sana, gue di sana, kita ketemu di bandara atau di airport doang gitu. Karena kan posisinya dia harus stay, aku juga harus stay di rumah sakit. Jadi akhirnya ya udahlah, kamu pergi dulu, jadwal kamu udah dapet duluan gitu. Kalau jadwal aku kebetulan kemarin itu dokternya ada waktunya, cuman ada yang cuti gitu-gitu. Jadi maksudnya aku biar sekalian aja. Jadi nantilah aku masih nanti bisa gitu. Ada rununan dokternya yang dia Wenda harus bolak-balik, jadi mendingan dia maunya datang pas sekalian gitu. Gitu sih. HB-nya tidak konsisten Ya. atau gimana? Kak Ruben sekarang gimana? Iya kemarin turun, kalau sekarang ini belum dicek lagi karena kan tunggu arahan dari dokter nih. Jadi ketika kita mau check up, mau ini, jadi arahan dari dokter baru kita cek lagi gitu. Tapi Kak, perkembangan kesehatannya sekarang Ya. kelihatannya udah sehat
sehat nih. Mm-mm. Yang dirasakan apa sekarang nih? Hmm, Dari waktu pertama kali sakit terus berobat terus Kemajuannya. kemajuannya. ya kemajuannya udah sekarang udah eh, enakan ya secara badan gitu. Sekalipun kalau untuk masih di tempat dingin banget masih belum berani, masih nggak enak deh badannya gitu. Jadi pokoknya kalau ada rasa yang menurut saya wah ini nggak enak nih, nggak enak nih, saya misahin diri sendiri. Kalau Enda sendiri juga sama setiap bulan sekali harus check up ke penyakit. Kalau aku sih kan ya bukannya setiap bulan sih, cuman kalau lagi ada gejala ya berarti jawabannya kalau dia lagi bereaksi lah istilahnya ya. Jadi aku biasanya udah intens ngobrol sama dokternya, dok ini gimana gitu. Jadi biar ada penanggulangannya, karena kalau yang buat aku itu case-nya bukan yang kayak ada pilek gue kasih obat sembuh gitu, bukan yang kayak gitu tipenya gitu. Jadi mereka harus ada jangka waktunya, ini harus cek lagi, kemarin cek lagi, ini juga kemarin pas lagi bereaksi lagi, kasih tahu juga ke dokternya reaksinya kayak gimana, makin intens atau enggak atau makin berkurang. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa diselesaikan langsung sekejap gitu. Jadi emang ya yang pasti sabar aja, cuman kata dokternya ya kita harus hidup merasakan happy dan ya dijalanin aja emang ya. Tahapannya kalau dari Kak Wenda sendiri sama seperti Kak Wenda, ada kemajuan atau gimana? Masih belum tahu karena posisinya masih observasi gitu, karena kalau yang aku punya itu bukan yang sekejap tiba-tiba ada, tiba-tiba dia bakal hilang gitu. Jadi ya kista di otak kan kita nggak tahu dia membesar atau tidak gitu ya, berharapnya ya dia tidak membesar gitu, dan skala besarnya itu dalam waktu 6 bulan mungkin 3 bulan lagi baru cek lagi gitu. Jadi ya berdoa dia mungkin bisa hilang gitu atau kayak gimana ya, lagi dicoba gitu. Kalau bisa ya meminimalis supaya semoga jangan sampai ada tindakan gitu. Kalau Gitu. sendiri gimana nih isunya bisa menghilangkan nyawa juga penyakitnya gimana nih? Semua apapun yang kita lakuin juga semua bisa menghilangkan lah gitu ya. Dikata kita batuk, kalau kata Tuhan selesai mah batuk hilang mah hilang aja. Orang papa saya juga awal koma juga berawal dari kesedak doang gitu. Di saat dia udah pulih, udah sehat, lagi makan kesedak doang koma. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya lebih mengarahkan pikiran saya itu adalah lakukan yang terbaik setiap harinya, lakukan yang bagus setiap harinya, sehingga ya masing-masing bisa menyemangati. Tapi yang paling penting itu adalah ya dia tahu banget ketika wah ini pasti nggak enak nih, wah ini pasti nggak, ini pasti dia udah tahu gitu. Ada yang membuat saya ada nggak nyaman pasti dia tahu. Begitu juga dengan kalau dia capek banget saya bilang udah nggak usah lah, nggak penting gitu. Jadi ya saling mengingatkan aja gitu. Memahami. Iya gitu ya. Oke, makasih. Ya. Ada harapan buat Siap. ulang tahun ke-39 ini? Ya pokoknya diberikan kesehatan aja lah udah yang paling penting gitu ya. Makasih. Selamat ulang kamera rolling action yuk. Hai, saya Ruben Onsu mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-33. I love RCTI. Makasih. Makasih. Kamera rolling action. Hai, aku Anwar mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk ECR. Ulang. Ke-30. 33. 33, ayo. Hai, aku Anwar mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI ke-33. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin keren, menjadi tayangan yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. RCTI, I love you. Semakin oke. Iya. Terima kasih ya. Kak, makasih Kak. Kamera rolling action yuk. Hai, aku Veteran Putra Onsu mengucapkan happy birthday untuk RCTI yang ke-33. I love you RCTI. Kan Ya, Pak Veteran, gimana nih surprise udah dari Veteran sampai lokasi gitu matanya Ayah nih. Gimana surprise-nya? Ya pastinya Sukses ya. ya pastinya sukses karena dengan Kesehatan ya. dengan bantuan dari Bunda juga dan tim dari MOP atau Onsu, kita bisa menjalankan surprise-nya dengan lancar. Gimana
gimana tadi ngeliatnya surprise terus bawain lagu juga kan tadi veteran ya. Iya, tadi bawain lagu sama adik-adik sama bunda gitu, mempersembahkan lagu untuk ayah. Sebenarnya untuk menunjukkan rasa berterima kasih Onyo sama ayah itu nggak bisa dibuktiin, nggak bisa diomongin cuman pakai kata-kata sih. Kata-kata nggak cukup untuk berterima kasih sih sebenarnya buat aku. Karena udah terlalu baik banget gitu ayahnya, makanya aku pengen ada banget di ulang tahun ayah ini. Nah tadi bawain lagu apa aja tuh tadi? Tadi aku bawain lagu Happy Family, tapi kalau untuk yang seru-seruan biasa lagu-lagunya legend dari Om Glenn Fredly. Tadi kan Ruben juga kelihatan tahu lagu Happy Family yang bikinnya. Iya, emang itu dari ayah dulu, maksudnya dari ayah dulu baru ke kita, baru ke Onyo rekamannya gitu. Ayah dengerin dulu lagunya gitu. Nah gimana nih? Udah 39 tahun terus ayah sekarang Iya, kasih kado apa mungkin? Pak, ya kadonya pasti ada lah, tapi ya kado yang spesial dari Onyo adalah doa pastinya. Doa pastinya untuk ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang pengen ngejahatin keluarga kami, dan semoga kami kuat untuk menjalani cobaan-cobaan yang ada. Gimana pesan-pesan ayah pas 39 tahun ada nggak ke Onyo? Pesan-pesan yang positif pastinya kan? Pesan ayah buat Onyo. Iya. Ya pastinya ayah selalu bilang jagain bunda dan adik-adik gitu, selalu bilang gitu aja. Nah untuk adik-adik yang kecil gimana? Udah pada ngerti saling ngerti sama Onyo atau gimana? Belum lah ya Anggal ya, maksudnya tapi mereka ngerasain kalau Onyo lagi sedih, kalau Onyo lagi happy, mereka pasti ngerasain itu. Tapi kalau untuk maksudnya urusan ayah bunda mereka pasti nggak tahu lah gitu, pasti yang lebih tahu adalah ayah bunda sendiri. Sip, terima kasih. Ya, untuk doa dan harapan aku buat ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan, menjadi ayah panutan semua orang. Love you Daddy. Kat, terima kasih Onyo. Terima kasih. Kita berikan doa yang luar biasa sekali lagi buat Ruben, semoga juga keluarga selalu dalam kebaikan ya. Dan sepertinya semuanya masih dalam suasana yang berbahagia sekali. Terima kasih sekali lagi untuk para tamu dan undangan, para sahabat yang sudah hadir. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar dari di Onsu. Kamera rolling, action.